Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada, mohon maaf jika menyebut namanya, Bapak Ali Tarmuji yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi perkembangan alat hitung di daerah masing-masing, terkhususnya saya di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Gitu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya adalah Wahyu dari kelas C, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan, yang tentunya menjadi universitas kebanggaan kita semua. Saya ingin menyampaikan suatu hal. Yang pertama, saya mendapatkan referensi dari Google. Kemudian saya tambahkan sedikit dengan hasil wawancara saya terhadap beberapa tokoh masyarakat yang ada di daerah sana gitu. Oh iya, perkembangan alat hitung di Kabupaten Morowali ini tidak jauh berbeda dengan perkembangan alat hitung di daerah lain pada umumnya gitu ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja masuk pada sejarah. Perkembangan alat hitung di Kabupaten Morowali dimulai dari yang sederhana sampai dengan modern. Pertama ada batu dan lidi. Oh iya teman-teman, pertama kali masyarakat sana dalam melakukan perhitungan gitu, mereka melakukan perhitungan menggunakan jari. Tapi saya di sini tidak memasukkan jari karena saya menganggap itu adalah bentuk paling umum dalam melakukan perhitungan yang dilakukan oleh setiap manusia gitu. Dari batu dan lidi, kemudian muncul abakus atau masyarakat di sana menyebutnya dengan sempoa. Kemudian ada kalkulator dan komputer yang paling modern sampai sekarang ini. Batu dan lidi. Bukan batu dan lidi sih sebenarnya, batu kemudian lidi gitu teman-teman ya. Alat ini pertama kali digunakan oleh masyarakat setempat sekitar tahun 1940-an. Yaitu muncul alat hitung yang lebih mudah digunakan yaitu sempoa. Sempoa sendiri muncul tidak lama dari tahun munculnya batu kemudian lidi tadi gitu. Bentuk umum dari abakus atau sempoa itu, konon katanya abakus atau sempoa sudah ada di Babilonia dan Tiongkok pada tahun 2400 sebelum Masehi dan 300 sebelum Masehi. Wow, lama amat ya. Masuk di Kabupaten Morowali pada tahun 1940-an. Jauh amat ya perbedaannya. Kemudian kalkulator ditemukan oleh Blaise Pascal pertama kali tahun 1642 yang ia sebut kalkulator roda numerik. Kemudian dilengkapi atau disempurnakan oleh Konrad Zuse atau dikembangkan ya. Pada tahun 1935 membangun kalkulator mekanik. Dan yang pertama kali ada di Kabupaten Morowali adalah yang ditemukan oleh Konrad Zuse, hasil perkembangan dari Blaise Pascal gitu. Kemudian masuk pada komputer. Charles Babbage adalah seorang matematikawan asal Inggris yang dianggap beberapa orang sebagai bapak komputer gitu. Nah, ini dia yang paling penting. Komputer mulai banyak masuk ke daerah Morowali itu pada tahun 2012 ya. Ini berdasarkan sumber dari tokoh masyarakat gitu. Kemudian selanjutnya, batu dan lidi. Penggunaan alat hitung manual ini ditemukan oleh zaman dulu atau oleh orang zaman dulu yang merupakan alat hitung masih menggunakan bahan alat yang masih sederhana. Ini gambarnya. Spesifikasi alat adalah batu-batuan kecil, bulat atau kerikil, bersih, dan yang tentunya banyak ya guys untuk melakukan perhitungan gitu. Cara kerja itu sangat mudah dengan cara memindahkan batu kemudian hitung gitu. Kemudian ada lidi, bisa dilihat gambarnya teman-teman. Lidi berasal dari pelepah kelapa atau yang lainnya bisa ya. Bersih, kecil. Nah, perpindahan dari batu ke lidi ini teman-teman, katanya sih lidi lebih gampang atau lebih mudah dibawa-bawa ketimbang batu gitu.
lebih enak sih penggunaannya lidi ketimbang batu gitu teman-teman. Cara kerjanya itu sama dengan cara memindahkan. Nah ini bukan batu ya teman-teman, mohon maaf. Alat ini ringan itu ya tadi teman-teman. Kemudian mudah digunakan, mudah dibawa kemana-mana, dan tentunya mudah dipahami gitu. Kemudian masuk pada kekurangannya. Satu-satunya kekurangan pada alat ini adalah tidak dapat melakukan perhitungan yang rumit gitu. Keberadaan alat. Alat selalu ada, akan tetapi penggunaannya yang sudah tidak digunakan oleh masyarakat sekarang gitu. Karena sudah tertutupi oleh alat yang lebih modern. Seperti alat yang slide selanjutnya gitu. Yaitu abakus atau sempoa. Abakus atau sempoa merupakan alat hitung pertama buatan manusia yang digunakan tanpa bantuan mesin apapun. Menurut sumber Wikipedia ya guys, alat ini sulit dilacak karena alat hitung yang mirip sempoa banyak dikenal di berbagai kebudayaan dunia. Ini gambarnya ya guys. Spesifikasi alat. Berbahan dasar kayu. Berisi sederet manik-manik di tengahnya yang dapat digeser gitu. Dapat dilihat pada gambarnya ya teman-teman. Untuk cara kerjanya menggunakan alat ini sangat mudah dengan cara menggeser beberapa manik-manik. Akan tetapi terdapat dua sistem menggunakan, yaitu sistem 1-4 dan sistem 2-6. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihatnya di Google gitu. Untuk kelebihan dari abakus, lebih modern nggak masuk sebenarnya. Perhitungan lebih cepat daripada alat sebelumnya, kemudian mudah dipahami gitu. Akan tetapi alat ini memiliki kekurangan, sulit melakukan perhitungan yang rumit juga ya teman-teman. Kemudian agak kebesaran ketika dibawa kemana-mana gitu. Keberadaan alat sampai sekarang ini masih banyak digunakan anak SD maupun pedagang di pasar. Jadi di pasar itu masih banyak pedagang, apalagi pedagang-pedagang yang maksudnya sudah tua ya, atau pedagang-pedagang dari tahun-tahun 90-an lah gitu. Masih menggunakan alat ini sebagai alat hitung gitu. Kemudian ada kalkulator. Kalkulator ya. Kalkulator merupakan alat bantu menghitung yang digunakan masyarakat Morowali seiring berkembangnya waktu, di mana kalkulator terbilang lebih modern dibanding dengan abakus atau sempoa. Ini gambarnya guys. Dan spesifikasi alat berbahan dasar polikarbonat atau plastik. Tidak tahu pasti juga sih bahan dasarnya apa sih. Yang penting tombolnya itu terbuat dari karet ya guys. Ya teman-teman gitu. Kemudian terdapat beberapa tombol layar yang kecil dan 12 digit desimal menggunakan baterai gitu. Cara kerja dari alat ini yaitu dengan menekan tombol on, angka, ataupun simbol-simbol lainnya. On untuk menyalakannya, angka itu tergantung dari kita mau berapa gitu. Kemudian jangan lupa tambahin variabelnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian gitu. Kemudian tekan sama dengan gitu. Jadi mudah saja cara menggunakannya gitu teman-teman ya. Kemudian kelebihan dari alat ini dilengkapi dengan berbagai macam perhitungan gitu, rumit lah gitu. Kemudian yang selanjutnya itu cepat menampilkan hasil gitu. Dan masih banyak lagi sih kelebihan dari alat ini. Nah, kekurangannya sendiri itu cukup berat, lumayan sih, dan besar ketika dibawa kemana-mana gitu. Kemudian keberadaan alat. Sampai sekarang ini ya teman-teman, di Kabupaten Morowali itu masih banyak digunakan khususnya masyarakat untuk membantu dalam perhitungan gitu. Lanjut pada komputer, ini yang paling modern sekarang ini. Perkembangan komputer dibagi menjadi beberapa era ya teman-teman.
Dan komputer pertama yang masuk ke daerah Morowali adalah komputer era 1990-an sampai dengan sekarang gitu. Jadi ini gambarnya nih. Atau mungkin di zaman ini udah ada laptop ya kali teman-teman ya. Spesifikasi alat ini berbahan dasar polikarbonat atau plastik dan biasa ada juga sih aluminium ya. Kalau nggak salah sih. Mohon maaf jika salah ya. Kemudian terdapat banyak tombol untuk menjalankan suatu fungsi gitu. Kemudian layar yang lebar menggunakan baterai atau dicas gitu. Dan alat-alat lain pendukung lainnya gitu. Cara kerjanya ini cukup mudah, hampir sama dengan kalkulator ya teman-teman. Yaitu dengan cara menekan-nekannya saja gitu, tapi dengan catatan jangan sembarang ya, ntar error gitu. Kemudian dengan menekan tombol power untuk menyalakannya, angka atau simbol-simbol lainnya untuk menjalankan program gitu sesuai dengan keinginan kita gitu. Kemudian kelebihan dari komputer. Ya, yang paling penting itu komputer tidak pernah lelah itu ya teman-teman. Dan memiliki kecepatan yang tinggi dibanding alat-alat sebelumnya gitu. Kemudian mampu mengolah data dalam jumlah yang besar gitu. Selanjutnya, nah komputer sendiri memiliki kekurangan. Yang pertama, yang paling umumnya karena berat, jadi sulit dibawa kemana-mana gitu. Keberadaan alat. Nah, keberadaan alat komputer ini sudah tidak diragukan lagi karena sampai sekarang ini menjadi alat yang populer untuk digunakan, khususnya di daerah Morowali ya teman-teman. Nah, alhamdulillah, terima kasih udah sampai di slide terakhir kita teman-teman. Jadi mungkin segitu saja presentasi saya mengenai perkembangan alat hitung di Kabupaten Morowali. Mungkin jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan sekali lagi, saya mengambil referensi dari Google, teman-teman ya. Dan saya menambahkan sedikit dengan hasil wawancara saya terhadap beberapa tokoh masyarakat gitu. Mohon koreksinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.